Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, PSSI beri jabatan baru Indra Syafri, Menpora mendadak klarifikasi, panggung baru Sintayong dan Indra Syafri. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang posisi Direktur Teknik PSSI diisi oleh orang asing. Hal ini diputuskan Erick Thohir setelah pawai Timnas U22 Indonesia pada Jumat kemarin. Keberhasilan Indra Syafri memimpin Timnas U22 Indonesia menyabet emas jadi pertimbangannya. Nah, karena itu saya ingin memberikan kesempatan kepada Coach Indra dan juga para pemain SEA Games untuk Asian Games. Jelas Erick Thohir. Asian Games 2022 akan berlangsung di China pada September 2023. Pada kesempatan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan menunjuk Indra Syafri untuk menangani Timnas Indonesia U23 di Asian Games 2022. Indra pun mengaku siap untuk menjalankan perintah itu. Dalam mengambil langkah, Indra akan menunggu tugas yang diberikan oleh PSSI. Sementara untuk saat ini ia mengatakan pekerjaannya sudah selesai bersama Timnas Indonesia U22 dan sesuai target. Sementara itu Timnas Indonesia Senior akan jadi fokus Sintayong. Meski berhasil meraih emas, pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memastikan skuadnya ini belum tentu dipertahankan untuk Asian Games 2022 yang akan digelar di Hangzhou, China, yakni pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Indra Syafri mengatakan perombakan pemain masih sangat memungkinkan dalam tim asuhannya ke depan. Hal itu menyesuaikan kebutuhan Timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2022. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini mengatakan jika ada penambahan pemain juga akan melihat kebutuhan Timnas Indonesia Senior. Tujuannya adalah agar tidak bentrok dengan pelatih tim itu Sintayong yang mana juga membutuhkan pemain yang sama. Indra Syafri mengatakan stok pemain potensial kelompok umur U23 itu terbilang cukup melimpah. Jadi dia tidak akan pusing misalkan pemain pilihannya juga diminati oleh Timnas Indonesia Senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa euforia Timnas Indonesia U22 yang memenangkan medali emas SEA Games 2023 telah selesai. PSSI kini kembali fokus untuk mempersiapkan tim nasional di ajang-ajang berikutnya. Erick menjelaskan para pemain muda akan menjadi tulang punggung Timnas pada masa yang akan datang. Dalam hal ini kompetisi terdekat yang akan diikuti Timnas adalah Piala Asia 2023 yang dimainkan pada awal tahun depan dan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni pada Oktober dan November. PSSI sendiri akan melakukan pemusatan latihan untuk Piala Asia selama 3 pekan, yakni mulai 20 Desember mendatang. Dalam membangun Timnas, Ketum PSSI menjelaskan Sintayong dan Indra Syafri akan berkolaborasi untuk prestasi terbaik Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri merasa bahagia usai meraih medali emas SEA Games 2023 dan disambut puluhan ribu masyarakat di Jakarta. Dia menilai masyarakat layak bersukacita karena mereka sudah lama puasa gelar. Pelatih berusia 60 tahun ini pun menyatakan tidak ada evaluasi dari penampilan Timnas Indonesia U22 di SEA Games kemarin. Indra Syafri puas dengan penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Secara keseluruhan, pasukan Indra Syafri mencetak 21 gol dan hanya kebobolan 5 gol saja. Catatan ini menjadi yang terproduktif dari semua peserta SEA Games 2023. Sesuai nazarnya, Indra Syafri pun mengatakan akan menunaikan ibadah umroh. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengucapkan permintaan maaf pada atlet dari cabur lain, yakni Igede Siman Sudartawa, yang merasa pemain Timnas Indonesia U22 diistimewakan dalam acara arak-arakan pada Jumat kemarin. Menanggapi ini, Menpora tidak bermaksud mengecilkan cabur lain. Dito pun menjelaskan ingin mengenalkan cabur lain kepada masyarakat lewat sepak bola, yang mana kebetulan sepak bola adalah olahraga terpopuler di Indonesia. Timnas Indonesia U22 sukses meraih medali emas SEA Games 2023 setelah mengalahkan Thailand 5-2 di partai final.
Sekembalinya timnas Indonesia U22 ke tanah air dari Kamboja, pasukan Indra Syafri pun disambut keriuhan supporter hingga arak-arakan. Menariknya, arak-arakan tersebut disoroti oleh media Vietnam Soha.vn. Soha bahkan menyebut lautan manusia turun ke jalan untuk ikut berpartisipasi merayakan kesuksesan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023. Kemenangan tersebut memang terasa sangat manis. Pasalnya timnas Indonesia U22 mampu mengakhiri penantian 32 tahun Indonesia. Dengan keberhasilan timnas U22 Indonesia membawa pulang medali emas, para pemain pun bakal diberi bonus sebagai bentuk apresiasi kepada para pemain yang telah bekerja keras. Skuad Garuda Muda bakal menerima bonus dari pemerintah dan juga Ketum PSSI Erick Thohir. Para pemain U22 Indonesia akan mendapat bonus dari pemerintah sebagai peraih medali emas. Namun untuk PSSI sendiri belum diumumkan berapa besaran bonus yang akan diberikan kepada para pemain. Dalam hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir enggan membeberkan berapa banyak bonus yang diberikan. Sebab PSSI akan langsung mentransfer bonus ke masing-masing pemain, pelatih, hingga official yang ikut ke SEA Games 2023. Melengkapi euforia usai timnas Indonesia U22 meraih medali emas di SEA Games 2023, PSSI melalui exco-nya Arya Sinulinga mengatakan akan memberi kejutan buat pecinta sepak bola tanah air di FIFA Matchday Juni mendatang. Seperti diketahui bahwa timnas Indonesia akan bertanding di FIFA Matchday yakni melawan Palestina pada 14 Juni dan kabarnya akan melawan Argentina pada 18 atau 20 Juni. Spekulasi ini menguat setelah jurnalis asal Argentina Gaston Edul membeberkan bahwa Lionel Messi CS akan menghadapi Indonesia antara tanggal tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun masih belum mau buka suara terkait kabar ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu hanya meminta pecinta sepak bola tanah air untuk bersabar. Sintayong saat ini hanya fokus melatih timnas Indonesia senior. Coach Shin pun memanggil beberapa pemain timnas U22 Indonesia untuk menghadapi FIFA Matchday periode Juni ini. Namun untuk pemanggilan pemain timnas U22 Indonesia, tentunya Sintayong harus meminta izin kepada Indra Syafri. Dalam hal ini, Coach Indra sendiri mengaku komunikasi telah dilakukan melalui penerjemah Sintayong yakni JJ. Akan tetapi, Indra Syafri tak mengungkapkan siapa saja anak asuhnya yang dipanggil untuk memperkuat timnas senior. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 10 Januari sampai dengan 12 Februari 2024 di Qatar. Jelang tampil di event tersebut, PSSI berencana untuk menggelar pemusatan latihan atau TC jangka panjang untuk Timnas Indonesia, yang mana akan mulai digelar pada pertengahan Desember mendatang. Namun Erick mengatakan bahwa semua ini baru rencana, belum tentu pasti. Namun, PSSI sudah meminta kepada PT Liga Indonesia Baru atau LIB agar Liga 1 2023-2024 berhenti saat Piala Asia 2023 bergulir. Ketum PSSI Erick Thohir sendiri memastikan tidak akan ada jadwal Liga 1 yang akan bentrok dengan agenda Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia U22 Rizky Ridho menjelma menjadi idola baru publik sepak bola tanah air. Hal itu berkat penampilan konsisten selama SEA Games 2023. Alhasil nama pemain Persija itu pun dielu-elukan saat arak-arakan perayaan keberhasilan skuad Garuda Muda kemarin. Kapten Garuda U22 ini memberikan respon dengan mengatakan prestasi ini tidak bisa diraih tanpa peran supporter dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, dia mendedikasikan untuk publik sepak bola tanah air prestasi terbaik ini. Usai berhasil mempersembahkan medali emas untuk tanah air, Marcelino membocorkan jika bulan depan ia sudah harus kembali ke Belgia. Gelandang timnas Indonesia U22 ini pun berharap bisa bermain di kasta tertinggi Liga Belgia. Apalagi dia menjalani start yang cukup bagus di musim pertamanya di KMSK Deinze, di mana di musim perdananya ex-pemain Persebaya itu sudah tampil dalam 4 laga di kompetisi dan menciptakan 1 buah gol. Tentu hal tersebut jadi sinyal krusial untuk bisa beradaptasi dengan sepak bola Belgia. Marcel pun berjanji untuk berkarir lama di Eropa dan tidak ingin buru-buru kembali ke tanah air. Dia pun akan fokus untuk tampil maksimal di KMSK Deinze.